Shalom saudara, berjumpa kembali bersama saya Guru Injil Filemon di dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang edisi Senin 5 September 2022. Saudara-saudara, di dalam renungan khotbah yang disampaikan oleh Guru Injil atau Ngai kemarin berbicara tentang bagaimana Tuhan itu memerintahkan kita untuk merawat dan menjaga, mengembangkan dunia ini karena ini adalah bagian dari mandat budaya yang Tuhan percayakan kepada manusia sebagai mahkota ciptaannya. Di dalam renungan harian ini saya ingin memberikan satu pembahasan dari Imamat pasal 25 yang akan menunjukkan kepada kita bahwa Allah sebetulnya memiliki rencana, Allah memiliki kepedulian yang besar terhadap seluruh isi ciptaannya. Tidak hanya manusia tetapi kepada semua makhluk yang Dia ciptakan, yang Dia tetapkan, Dia taruh di dalam muka bumi ini. Oleh sebab itu, renungan hari ini saya beri judul Imamat 25, kepedulian Allah kepada seluruh ciptaannya. Sebelum kita mulai pembahasan kita, mari saya mengajak kita berdoa, agar Tuhan memimpin kita dalam pembelajaran renungan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengasihi kami sebagai mahkota ciptaan-Mu, yaitu manusia. Apakah kami manusia sehingga Engkau mengingat kami? Engkau mencari kami, menebus kami dengan darah-Mu yang kudus untuk membawa kami kembali kepadamu. Tetapi Tuhan, kami ingin belajar, kami ingin mengetahui apakah Engkau peduli kepada ciptaan-Mu yang lain di dunia ini ya Tuhan. Lewat perenungan, pembelajaran dari kitab Imamat pasal yang ke-25. Pakai hamba-Mu untuk boleh menerangkan apa yang tertulis dan boleh menjadi inspirasi bagi kami, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Imamat pasal 25 adalah Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi ini pembicaraan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Apa isinya? Isinya adalah tentang bagaimana bangsa Israel seharusnya mengatur pola hidup pekerjaan mereka. Dan Tuhan mengatur di sini apa yang kemudian kita sebut sebagai tahun Sabat, yaitu 1 tahun, tahun ke-7, di mana tanah itu diberikan waktu istirahat. Dan kemudian juga mengatur apa yang kita sebut dengan tahun Yobel, yaitu pada tahun ke-50 ada ketentuan-ketentuan yang Tuhan tetapkan, yang sebenarnya Tuhan ingin agar bangsa Israel lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan sebelum saya membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mencoba mencari tahu apakah bangsa Israel menerapkan perintah Tuhan ini. Pertanyaan ini akan saya jawab setelah kita membaca beberapa bagian dari Imamat pasal 25. Imamat pasal 25 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan pada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rintangi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Kita akan melihat dulu tentang tahun Sabat. Jadi tahun Sabat adalah aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, di mana setelah mereka menduduki tanah yang Tuhan janjikan, tanah perjanjian, maka mereka berhak bahkan harus untuk mengelola ladang di tanah itu selama 6 tahun. Tetapi pada tahun ke-7 harus ada namanya tahun Sabat. 1 tahun penuh di mana
tanah itu beristirahat, ya, merevitalisasi dirinya secara alami. Dan apa yang menjadi makanan bagi bangsa Israel? Apa yang dihasilkan dari ladang mereka itu boleh dipetik, tetapi hanya untuk makanan sehari-hari. Bahkan itu, apa yang tumbuh di situ selama 1 tahun penuh menjadi makanan bagi orang asing, bagi para budak, orang upahan yang bekerja bagi mereka, dan juga bagi para binatang-binatang liar yang tinggal di tanah tersebut. Jadi kita melihat bahwa Allah sebetulnya mengatur agar bumi kita ini terjaga kelestariannya, terjaga kualitas tanahnya. Apakah bangsa Israel menerapkan tahun Sabat ini? Sepertinya iya, tetapi tidak untuk waktu yang lama, tidak untuk waktu yang konsisten. Ya, hanya pada tahun-tahun, terutama pada masa-masa raja-raja yang baik, diduga kuat mereka mungkin menerapkan ini. Tetapi pada kebanyakan waktu, pada kebanyakan kesempatan di masa-masa kerajaan Israel, di masa lampau itu, rupanya tidak terlalu ditaati, ya, tidak terlalu, bahkan sangat kurang ditaati. Dan kita tahu bahwa pada masa Israel kemudian terpecah menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, kerajaan selatan dengan utara itu terpecah. Maka kebanyakan raja-raja yang memerintah di kedua negara itu, rata-rata rajanya tidak baik, artinya tidak mengasihi Tuhan, tidak menaati Tuhan. Jadi bisa kita katakan bahwa secara historis bangsa Israel ternyata sering melanggar aturan dari tahun Sabat ini. Tapi kita bisa melihat bahwa ternyata Allah mempedulikan kesejahteraan bagi, bahkan kita melihat di situ binatang-binatang liar yang tinggal di tanah milik orang Israel. Selama 1 tahun itu di tahun Sabat adalah kesempatan bagi binatang, kesempatan bagi para pekerja. Tetapi fokusnya sebetulnya ada pada tanah, agar tanah itu bisa kembali subur. Tentu saja di zaman modern ini, dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, kita sebagai manusia yang telah melakukan banyak penelitian, bisa menjaga kesuburan tanah selama sepanjang tahun, sehingga sepanjang tahun itu bisa ditanami, ya, tentu dengan siklus tergantung tanaman apa yang kita tanam. Sehingga manusia merasa tidak lagi membutuhkan tahun Sabat ini. Kalau secara ekonomi, memang ini benar dan inilah yang terjadi saat ini di dunia modern. Tetapi apa yang saya merasa sayang ketika tahun Sabat ini tidak ditaati kembali, bahkan oleh bangsa Israel yang sebetulnya penerima pertama perintah ini pun mereka tidak selalu atau bahkan lebih sering tidak menaatinya. Apa yang hilang adalah kesempatan bagi makhluk lain yang bukan manusia untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan kemajuan teknologi, kita merasa bisa mempertahankan kesuburan tanah kita dengan pupuk, dengan mencampur supaya tanah itu terjaga kesuburannya, bahkan bisa memperbaiki, meningkatkan kualitas tanah. Manusia bisa sampai ke tahap seperti itu. Bahkan di zaman kita sekarang ini, orang bisa mengatur kelembapan lingkungan di mana tanaman itu dibudidayakan. Dan itu telah memberi hasil yang luar biasa. Buktinya manusia bisa menghasilkan makanan secara berlimpah. Dan penyakit sekarang justru kebanyakan makan, ya. Tetapi sekali lagi, apa yang hilang dari praktek ini adalah kesejahteraan yang bukan manusia. Tumbuh-tumbuhan, binatang liar, ya. Dan kemudian kalau kita bisa tarik kepada para pengerja. Seringkali di zaman modern ini yang menjadi masalah adalah perbudakan tanda petik, ya. Memang perbudakan sudah dilarang di hampir semua negara di dunia ini. Tetapi eksploitasi tenaga kerja itu menjadi salah satu persoalan yang menjadi masalah yang serius di tempat-tempat tertentu. Di Pangkal Pinang, di Pulau Bangka, mungkin problem tentang tenaga kerja justru adalah banyaknya yang kurang rajin.
Tapi di area-area tertentu di belahan bumi kita ini, pemaksaan ya tenaga kerja dengan begitu rupa melebihi jam-jam yang wajar bagi mereka, eksploitasi yang berlebihan itu masih menjadi isu. Nah, kita melihat di sini bahwa di dalam pola yang Tuhan tetapkan, 6 tahun diganti 1 tahun istirahat itu adalah wujud agar manusia, agar tanah, agar binatang itu bisa berkelanjutan, bisa tetap lestari. Dan pada zaman itu, di dalam keterbatasan ilmu pengetahuan manusia, dengan cara itu kualitas tanah itu bisa tetap terjaga karena ada 1 tahun bagi tanah itu untuk istirahat. Yang kedua, mari kita melihat apa yang kita sebut dengan tahun Yobel, ayat 8. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 itu. Jadi setelah 7 kali tahun sabat. Dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dalam bahasa Inggrisnya Jubilee. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan, harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Ini tanah pusaka. Sebenarnya di dalam era Israel lama, sebenarnya tanah itu dianggap milik Tuhan. Dan Tuhan membagikan masing-masing kepada tiap suku, kecuali suku Lewi yang dikhususkan menjadi imam. Ya, suku Lewi tidak memiliki tanah pusaka. Tetapi tanah yang lain itu adalah tanah pusaka dari suku dan itu dianggap sebagai milik Tuhan. Sehingga tidak ada yang namanya makelar tanah, mafia tanah. Tidak ada orang Israel yang tidak memiliki tanah untuk ditinggali. Ya, itu sebabnya ada tahun Yobel ini. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu dan membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Jadi menunjuk tanah itu ketika dibeli, harganya itu diukur dari tahun Yobel. Karena harus dikembalikan tanah itu. Ya, mungkin kita bisa bandingkan dengan keadaan di Indonesia itu seperti Pulau Bali ya. Menurut kabar yang saya dengar bahwa tanah di Bali itu tidak dijual kepada orang bukan Bali tapi disewakan. Ya. Dan kalau di dalam konteks Israel masa itu, tolak ukurnya adalah kapan tahun Yobel. Makin lama jarak dengan tahun Yobel, maka biaya pembelian, kita bisa sebut sewa, itu lebih besar karena jumlah panennya lebih banyak sebelum dikembalikan kepada milik pusaka suku tersebut. Tapi kalau makin dekat, maka harga beli atau sewanya itu semakin kecil karena jumlah panen yang bisa dia pakai itu pun lebih kecil. Ya, jadi dikatakan di situ, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tuhan memberi jaminan, tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Tahun Sabat. Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatmu kepadamu dalam tahun yang ke-6. Supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Jaminan dari Tuhan. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur. Tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya.
kamu akan memakan yang lama. Kita hanya akan membaca sampai di sini saja. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan itu menjaga supaya seluruh umat Israel, seluruh umat Allah itu berkecukupan. Sambil Tuhan itu menjaga kesehatan, tidak hanya tanah, kesehatan binatang liar, binatang ternak, ya, binatang pekerja, bahkan orang-orang yang bekerja. Dan Tuhan menjaga hak kepemilikan tanah agar setiap suku, setiap orang Israel memiliki tanah untuk ditinggali. Meskipun hukum-hukum ekonomi tetap diakui, hukum-hukum prinsip-prinsip ekonomi yang efektif itu tetap dipakai, tetap diakui dan dijalankan dengan adil. Dan Tuhan menjamin kalau bangsa Israel menaati pola ini, maka Tuhan akan memberkati. Dan kita melihat di sini bahwa janji Tuhan akan makan kenyang dan aman tentram. Bukankah hal ini hal yang sebetulnya yang paling kita rindukan, ya? Kita bekerja, entah itu dengan penghasilan yang besar, entah itu penghasilan yang sedang, atau penghasilan yang kecil. Bukankah itu yang kita cari? Cukup makan kenyang, aman tentram. Selebihnya sebetulnya hanyalah bonus yang bisa kita dapat atau tidak dapat, tidak apa-apa. Yang penting perut kenyang dan hidup dengan aman tentram. Tetapi sayangnya seperti saya katakan tadi, bahwa ternyata bangsa Israel pun tidak setia di dalam menjalankan tugas ini, menjalankan aturan ini. Banyak orang akhirnya menindas sesamanya, dan terjadilah kejahatan, seperti yang umumnya terjadi di zaman modern. Terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat bahwa meskipun Tuhan memberi janji akan pada tahun ke-6 akan dihasilkan hasil yang cukup untuk dikonsumsi selama 3 tahun ke depan, ya, sampai tahun ke-8, sehingga tahun ke-9, produksi tahun ke-8 itu baru dinikmati di tahun ke-9. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu akan memberkati asalkan kita setia dengan berkecukupan. Cukup tahun demi tahun. Di tahun ke-6, hasilnya akan 3 kali lipat, supaya cukup sampai tahun ke-8, tahun ke-9 menikmati apa yang ditanam di tahun ke-8. Saya rasa ini adalah satu prinsip yang penting, sebab kita manusia seringkali menjadi seperti guru Injil atau Ngai katakan kemarin, kita ketakutan, sehingga kita berusaha mengumpulkan lebih dari apa yang kita butuhkan, dan belum tentu apa yang kita kumpulkan itu akan benar-benar berguna. Saya tahu akan ada orang yang bisa berdebat tentang hal ini kepada saya atau kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita percaya bahwa Allah itu ada dan Allah lah yang mengatur rezeki kita. Kalau Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel pada waktu itu, meskipun pada zaman modern ini tentu kita tidak bisa sebegitu saja, seenak saja untuk menetapkan tahun Sabat. Nah, karena pola hidup modern ini sudah begitu rupa. Bahkan di zaman Israel sendiri, mereka sendiri terbukti, ya, menurut penemuan-penemuan arkeologi, penemuan-penemuan tulisan-tulisan kuno, catatan-catatan kuno, ternyata bangsa Israel pun terbukti tidak setia di dalam menjalankan tahun Sabat dan tahun Yobel ini. Tetapi setidak-tidaknya kita melalui pembelajaran hari ini kita bisa melihat bahwa Allah itu sebetulnya peduli, tidak hanya kepada kesejahteraan manusia, kepada kesejahteraan umatnya. Dia tetap memanggil kita untuk bekerja, mengusahakan tanah. Tetapi dia juga sangat peduli kepada kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitar kita, para pekerja, bahkan orang asing. Bahkan Tuhan juga peduli kepada binatang-binatang liar yang tinggal di tanah yang kita tempati. Apa artinya ini bagi kita? Kita harus ingat bahwa dunia ini adalah dunia milik Bapa. Kalau Tuhan peduli kepada semua, maka kalau kita adalah pengikut Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, maka kita pun belajar untuk peduli kepada segala makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Dan saya yakin bahwa nanti di langit dan bumi yang baru, kalau kita sudah terbiasa penuh kasih, penuh empati, penuh kepedulian kepada kesejahteraan makhluk hidup di dunia ini, maka surga itu akan menjadi tempat yang indah. Langit dan bumi yang baru itu akan menjadi tempat yang indah. Kita merasa terluka, ikut terluka kalau melihat penderitaan di dalam dunia ini. Sama seperti Allah kita, dia ikut merasa sedih dan terluka melihat penderitaan di dunia ini. Itulah sebabnya dia mau datang ke dalam dunia ini, menjelma jadi manusia untuk mengalami penderitaan, menanggung penderitaan, supaya kita dimerdekakan
dari dosa, dari hukuman kekal, agar kita bisa masuk dalam kebahagiaan, kesejahteraan yang abadi sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita sudah terbiasa mengikuti pola kasih Allah kita di dunia ini, maka kita akan merindukan surga. Dan surga sungguh akan menjadi tempat di mana kita berbahagia yang sebenarnya sepenuhnya tanpa ada lagi penderitaan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di dalam dunia ini kita terus mengembangkan, membiasakan pola hidup egois, pola hidup tidak peduli, tidak ada empati, tidak ada perasaan iba, kasihan kepada makhluk hidup di dunia ini, maka Allah pun satu hari akan tidak menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Saya ingin mengingatkan kita bahwa satu ayat yang sering kita dengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu Tuhan mengatakan, kamu harus mengasihi. Sebetulnya kata-kata itu berasal dari perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan itu adalah keadilan Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk tidak menghakimi sebelum waktunya. Jangan menuntut balas. Allah lah yang akan menuntut balas. Artinya prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi itu Allah akan menegakkan pada suatu hari kelak. Artinya kalau hari ini kita tidak memiliki belas kasihan, akan tiba hari penghakiman, di mana Allah tidak akan memberikan belas kasihan lagi kepada orang yang juga tidak memiliki belas kasihan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan melihat pola yang Tuhan sebetulnya tetapkan bagi bangsa Israel di Imamat pasal 25. Meskipun tentu kita tidak bisa menerapkannya secara letterlock, harfiah seperti yang disampaikan di sini. Tapi kita bisa menerapkan prinsip-prinsipnya. Dan sebisa mungkin kita mempertahankan kelestarian alam ini. Bahkan kita juga ikut menjaga kesejahteraan segala makhluk hidup yang ada di dunia ini. Tentu ada masa di mana kita harus tahu membedakan antara ketika satu spesies, satu makhluk hidup itu telah menjadi hama. Ada kalanya ketika satu spesies itu bisa menjadi hama. Kalau dalam jumlah yang wajar itu bagian dari habitat, bagian dari ekosistem. Ya. Sayang kalau sampai satu spesies itu punah, kita perlu berusaha menjaganya bersama. Tapi ada kalanya memang kita harus akui di mana satu spesies itu bisa berkembang menjadi liar, menjadi tidak terkendali, sehingga menjadi hama dan menjadi ancaman bagi spesies lain yang kalah sama dia. Ya, sebagai contoh, ketika bangsa Inggris membawa tupai abu-abu dari Amerika pulang ke negeri Inggris, tupai abu-abu itu ternyata lebih besar, lebih kuat daripada tupai merah yang adalah spesies asli dari negara Inggris. Dan bagaimana karena kalah persaingan, tupai merah itu hampir nyaris punah. Sedangkan populasi tupai abu-abu itu menjadi sangat banyak. Sehingga akhirnya pemerintah dan masyarakat mengambil langkah untuk mengendalikan jumlah spesies tupai abu-abu itu, supaya tupai merah itu punya kesempatan untuk bertahan, bahkan kembali populasinya mendekati yang seharusnya. Jadi tentu kita bisa melihat, maksud saya di sini bahwa ada kalanya kita harus akui bahwa spesies-spesies tertentu kalau tidak terkendali jumlahnya itu bisa menjadi hama, merugikan ekosistem. Sehingga kita perlu bijak. Ini adalah tugas manusia yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjaga, untuk merawat bumi ini. Kiranya renungan hari ini menginspirasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.